Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel Ponautos dan selamat datang di sesi mengomentari gambar episode apa saja bedanya. Kali ini adalah komparasi guys, ya. Bukan komparasi antara brand A dengan brand B, ya, produk dari brand A atau brand B. Tapi ini adalah komparasi antar trim level. Ya, jadi ini belum pernah nih kita nih ya komparasi antar trim level. Nah, komparasi antar trim level kali ini merupakan trim level dari Mitsubishi New Xpander alias Xpander Facelift 2021-2022 yang telah diluncurkan di Gias beberapa minggu yang lalu dan masih jadi topik pembicaraan banyak orang hingga saat ini di sosmed. Ya, nah kenapa? Kok masih aja diomongin itu? Apakah orang penasaran? Apakah dia bisa nanjak? Apakah orang penasaran? Apakah dia irit? Mungkin kenceng? Enggak. Orang bukan penasaran nama itunya. Kalau itu mungkin bisa ke Veloz, Avanza Xenia gitu. Nah, orang itu lebih penasaran kalau di Avanza Veloz Xenia itu ke performanya, apakah dia bisa nanjak atau enggak. Kalau di Xpander ini, orang itu lebih penasaran ke apa saja bedanya. Ya, bahkan hingga saat ini saya lagi lihat tuh ya di sosmed itu masih banyak orang yang bertanya-tanya apa saja sih bedanya antara Xpander Ultimate alias tipe termahal dari Xpander, Xpander Sport, Xpander Exit dan Xpander GLS ya. Nah, penasaran kan? Mau tahu detailnya kayak gimana? Sebelum itu jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe ke channel Ponautos serta tunjukkan tombol loncengnya dan like video ini jika kalian suka dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Kita akan lihat dulu dari desain eksteriornya. Mana aja sih bedanya antara keempat varian tersebut dari Mitsubishi New Xpander ya. Antara Ultimate, Sport, Exit, kayaknya untuk detail lampunya ya dia sama persis ya. Nanti akan kita bahas mengenai detail lampunya. Dan kalau untuk GLS udah ketahuan banget ya dari lampunya. Nanti akan kita bahas mengenai lampu. Tapi overall ya, kalau menurut saya desain Xpander ini ya, di Xpander Facelift ini khususnya bagian depannya itu sih makin futuristis banget ya. Kesannya modern gitu loh ya. Lebih tajam gitu, garis-garisnya lebih masa depan gitu ya. Iya, lebay sih, tapi dari yang sebelumnya futuristis ini makin futuristis lagi sih, khususnya bagian depannya tuh major banget ya, apalagi interiornya nanti akan kita lihat. Oke, pertama kalau untuk desain eksterior kita mulai dari desain lampunya dulu, kita akan cari perbedaannya. Oke, jadi ini adalah detail lampu dari Mitsubishi New Xpander antara varian Ultimate, Sport, Exit dan GLS. Apa saja bedanya? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk detail lampunya, untuk varian Ultimate, Sport, dan Exit, dia sama persis ya. Dia untuk lampu kecilnya dia ada di atas ya. Nah, saya masih kurang tahu nih lampu senja atau lampu kecil, tapi kalau berdasarkan data sih dia lampu kecil yang pindah ke atas itu ya. Dan dia nggak ada lampu senja, nggak ada DRL, sayangnya tidak seperti Livina yang dari zaman awal keluncurannya udah dapet DRL. Ini untuk semua varian nih ya. Dan ada lampu sen di situ, masih bohlam sayangnya. Dan yang paling mantep ini adalah detail headlamp ya. Dia sudah full LED, 3 buah proyektor di situ ditaruh semua situ ya. Desainnya ya T-shape headlights ya kalau Mitsubishi bilang, dan T-shape taillights. Nah, jadi bukan cuma headlights, taillights juga T-shape ya modelnya gitu istilahnya lah. Jadi dia membentuk huruf T dengan lampu full LED. Ini khusus untuk tipe Ultimate, Sport, dan Exit. Sementara kalau untuk tipe GLS ya, dia sama ya, untuk lampu kecil atau lampu senjanya dia posisinya di atas, lampu sennya bohlam ya, lampu kecilnya tadi LED saya lupa bilang. Tapi untuk headlampnya dia full bohlam ya, kristal multi reflektor halogen biasa. Walaupun sebenarnya desainnya dia sudah bisa dibilang cukup mantap lah ya. Dia mengadopsi desain T-shape headlightnya seperti di trim level di atasnya ya. Itulah bedanya ya antara Ultimate, Sport, Exit dan GLS. Kalau dari detail lampunya udah kelihatan banget lah, kalian udah kenal banget lah. Kalau misalnya kalian lihat Xpander GLS tuh bisa dilihat dari detail headlampnya yang bohlam gede banget itu ya. Kita akan next. Nah, untuk fog lamp ya dia sebenarnya sama aja ya antara Ultimate, Sport, Exit dan GLS. Semua varian Mitsubishi Xpander sampai saat ini sayangnya dia fog lampnya masih kristal multi reflektor halogen biasa, tidak seperti Mitsubishi Xpander Cross yang all type sudah LED ya, bahkan sampai lampu apa semua tuh udah LED kecuali lampu sen kalau nggak salah ya. Jadi semua variannya masih halogen, tapi ya ada yang beda, yaitu pada housing atau bisa dibilang sebagai underguard ya, bagian depan dari Mitsubishi New Xpander warnanya ya. Kalau untuk Ultimate dan Sport dia warnanya grey,
Sementara kalau untuk Exit dan GLS dia warnanya hitam plastik biasa. Oke, itulah perbedaannya. Oke, mungkin gitu aja untuk bagian depan dari Mitsubishi New Xpander. Kita sudah bisa ngeliat ya tadi perbedaannya apa aja. Sekarang kita pindah ke bagian sampingnya. Kayaknya udah kelihatan banget deh ya apa bedanya. Bedanya adalah velgnya. Ya, ini udah kelihatan banget sih. Nah, ini nih. Ini yang sering didebatkan oleh banyak orang. Ya, kalau Ultimate sih nggak masalah, justru dia keren banget ya. Dia warnanya two tone polish gitu ya, ring 17 inci ya. Ini bannya sama persis dengan Mitsubishi Xpander Cross ya, cuma dia motif velgnya dia beda ya, jelas lah. Kalau di Xpander ini dia kesannya lebih sporty, kalau di Xpander Cross dia kesannya lebih gagah. Sementara kalau untuk Sport, Exit dan GLS, sayangnya kenapa untuk Sport dan Exit dia tidak seperti sebelumnya, yaitu mengikuti velg yang ada pada Xpander Ultimate gitu kayak ya. Tapi kalau di sini dia justru malah downgrade khususnya untuk Sport dan Exit ya, dibandingkan facelift sebelumnya. Kalau untuk GLS sih kayaknya nggak masalah lah, dia masih memakai velg yang single tone, motifnya kayak gini, ring 16 inci. Ini ringnya 16 inci ya by the way, tidak seperti Xpander yang Ultimate dia sudah 17 inci. Banyak orang yang bilang Mitsubishi itu membagi rezeki kepada penjual velg ya, jadi otomatis tuh kalian kalau yang membeli Xpander Sport atau Exit gitu ya, otomatis kalian ke tukang velg ganti velgnya langsung ya. Ya begitulah pokoknya. Nah, karena ukuran velg yang berbeda itu ya antara Ultimate dan tipe-tipe di bawahnya, otomatis ground clearance-nya dia juga berbeda antara tipe Ultimate dengan tipe-tipe di bawahnya. Nah, ini selain karena penyetingan suspensi baru pada Mitsubishi New Xpander ya. Nah, inilah dia ground clearance dari Mitsubishi New Xpander. Antara tipe Ultimate dengan Sport, Exit dan GLS itu dia beda jauh ya, beda 15 mm. Jadi untuk tipe Ultimate dia ground clearance-nya menambah 15 mm dibandingkan facelift sebelumnya. Bahkan ini sudah setara sama Mitsubishi Xpander Cross facelift ya. Sayangnya kenapa Xpander Cross ground clearance-nya malah menurun ya, dibandingkan sebelumnya yang 225 mm sekarang menjadi 220 mm. Jadi ground clearance-nya tuh sama persis dengan Mitsubishi Xpander Ultimate. Nah, itu kita nggak tahu kenapa. Nah, sementara kalau untuk yang Xpander tipe di bawahnya Sport, Exit dan GLS, dia ground clearance-nya justru malah masih memakai ground clearance yang sama seperti facelift sebelumnya, yaitu 205 mm. Ya, jadi setara sama Toyota Avanza, Daihatsu Xenia dan Toyota Veloz yang baru ya. Oke, kita akan next ke perbedaan selanjutnya. Ini adalah perbedaan selanjutnya, yaitu untuk mengenai spion ya. Sandy spion untuk all type dia Sandy spion LED juga, tapi antara Ultimate, Sport, Exit dan GLS dia beda ya. Kalau untuk Ultimate dia spionnya berwarna chrome ya, sementara kalau untuk Sport, Exit dan GLS dia sewarna body. Nah, ini adalah perbedaan selanjutnya, yaitu dari door handle-nya antara Ultimate, Sport, Exit dan GLS ya. Kalau untuk Ultimate dia dilapis berwarna chrome, kalau untuk Sport dia sewarna body sama seperti Exit dan GLS. Tapi antara Sport, Exit dan GLS itu dia beda, yaitu pada fitur Smart Keyless Entry. Nah, sekarang kita akan bahas bagian belakang dari Mitsubishi New Xpander. Apa saja sih bedanya ya? Kalau kita lihat dari detail taillights, nah ini seperti yang saya bilang tadi, dia sudah mengadopsi desain kekinian ya dari taillights Mitsubishi, yaitu T-shape taillights. Jadi bukan cuma headlights, taillights juga begitu. Jadi dia taillightsnya ada motif huruf T-nya di situ, jadi makin rata ya. Ya, ini untuk all type dia sama semua taillights-nya. Dia untuk lampu rem dia LED, lampu mundur LED. Nah, sayangnya untuk lampu sen dia masih bohlam biasa. Lampu malam ya ini yang cantik banget sih, modelnya huruf T begitu, T-shape taillights. Terus juga untuk all type juga dia ada rear wiper dan rear upper spoiler. Nah, kalau untuk rear defogger ini tidak di semua varian, maka dari itu kita akan lihat perbedaan lebih lanjut mengenai desain belakang dari Mitsubishi New Xpander. Nah, inilah dia desain belakang dari Mitsubishi New Xpander all type nih ya. Dia desain pintu belakangnya ya, dia sama persis. Modelnya sudah mengadopsi desain Mitsubishi kekinian yang bisa dibilang sebagai desainnya mirip-mirip Mitsubishi All New Outlander yang sudah meluncur di Jepang atau Amerika sana. Dia modelnya tidak membentuk huruf X seperti Xpander sebelumnya, tapi membentuk trapesium begitu ya. Untuk bumper bawahnya dia modelnya sama ya, desain reflektor yang vertikal gitu ya, sesuai housingnya juga
itu semuanya sama. Tapi untuk pewarnaannya dia beda. Untuk rear undergut belakangnya ya, untuk Ultimate dan Sport dia warnanya grey. Sementara kalau untuk Exit dan GLS dia warnanya black. Terus apalagi bedanya? Yaitu dari desain kaca belakangnya sudah kelihatan banget bahwa kalau di Expander Ultimate dan Sport dia sudah mengadopsi rear defogger. Sementara kalau untuk Exit dan GLS dia belum ada rear defogger. Sayangnya kenapa? Exit sudah tidak ada lagi rear defogger, padahal di Expander Exit facelift sebelumnya dia ada loh. Nah, itu gara-gara pengurangan pada pengaturan AC-nya yang nanti akan kita lihat ya. Jadi disunat gitu loh istilahnya ya, oke. Dan kita bisa lihat lagi perbedaannya yaitu pada antenanya. Untuk Ultimate Sport dan Exit dia antenanya sudah shark fin. Nah, sementara kalau untuk GLS dia masih short pull biasa ya, oke. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai penggerak dari Mitsubishi New Expander. Apakah beda antara tipe Ultimate ya dengan Sport, Exit dan GLS? Kita akan lihat di sini. Untuk mesinnya dia sama persis ya, all type dia sama persis, yaitu 1500 cc berkode 4A91, yaitu salah satu varian dari Mitsubishi 4A9 engine yang telah digunakan di Mitsubishi Lancer generasi ke-9. Tapi penyalurannya beda. Ya, kita lihat dulu tenaganya dia masih sama 103 HP atau 105 PS dengan torsi sebesar 141 Nm yang disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 5-speed manual yang sama seperti sebelumnya. Sayangnya kenapa dia nggak 6 speed aja gitu ya seperti Honda BR-V, dan dengan transmisi CVT. Ini adalah transmisi baru pada sebuah Mitsubishi New Expander yang tidak ada di facelift sebelumnya. Karena kalau Expander sebelumnya dia masih menggunakan transmisi otomatis konvensional 4 percepatan biasa. Tapi yang kita mau komentarin adalah ini. Untuk Ultimate Sport dan Exit dia sudah mendapatkan cover mesin. Tapi kenapa di GLS dia belum mendapatkan cover mesin? Seharusnya all type sudah mendapatkan cover mesin, oke? Oke, jadi sekarang kita akan membahas bagian interior dari Mitsubishi New Expander. Dari keempat varian dari Mitsubishi New Expander, ini adalah bagian yang paling spesial. Loh, kenapa? Karena perubahan-perubahan yang drastis itu justru lebih banyak terjadi di bagian interiornya, khususnya varian Ultimate dan Sport ya. Nah, untuk Exit dan GLS gimana? Ya, maka dari itu kita akan bahas interiornya di sini. Pertama-tama kita akan bahas bagian door trimnya dulu ya. Apakah door trimnya berubah total? Kita akan bahas dulu dari Exit dan GLS. Antara GLS dan Exit itu dia bedanya nggak terlalu banyak, bahkan bisa dibilang hampir gak ada bedanya ya. Tapi justru ada perbedaan, yaitu di bagian door handle-nya. Untuk GLS dia warnanya hitam doff, sementara kalau untuk Exit dia warnanya chrome. Itu aja mungkin perbedaannya antara tipe GLS dan Exit untuk masalah door trim. Sayangnya untuk GLS dan Exit, ya mungkin kalian udah bisa lihat sendiri, dia masih menggunakan door trim yang lama ya. Jadi dia nggak ada perubahan dibandingkan facelift sebelumnya. Jadi ini basisnya dari yang facelift pertama ya, bukan dari yang pre-facelift. Kenapa? Karena kalau Expander pre-facelift untuk tipe GLS dan Exit itu dia warnanya beige. Nah, sementara kalau untuk di facelift pertama ya, dia warnanya masih beige, cuma dia ada improvement di April 2021 kalau nggak salah. Jadi dia interiornya sudah berubah total menjadi warnanya full black ya. Walaupun secara fitur sih dia nggak berubah, cuma warnanya doang dia berubah ya. Jadi dia warnanya udah kayak Expander Sport. Jadi tinggal sisa Ultimate doang tuh yang masih memakai interior warna beige. Dan kita bisa lihat di sini karena dia masih menggunakan door trim yang lama, jadi dia bahannya masih full hard plastik dengan jahit-jahitan palsu ya, alias fake stitching. Bisa kita lihat di sini. Jadi dia bukan jahit-jahitan asli, ini cuma motif cetakan plastik biasa doang ya. Nah, kalau untuk Expander Sport dan Ultimate, ini dia sudah menggunakan door trim yang full baru. Penggunaan bahannya ya, materialnya dia yang berbeda jauh ya dibandingkan sebelumnya, yaitu dengan adanya soft touch yang lembut sekali, kulit dengan jahit-jahitan asli luar biasa. Dan juga ada bahan yang baru lagi untuk di door trimnya, yaitu penggunaan karbon. Fix ini lebih mewah dibandingkan door trim tipe-tipe di bawahnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Expander, GLS, dan Exit itu masih menggunakan door trim yang lama, sementara untuk tipe Sport dan Ultimate dia sudah menggunakan door trim yang full baru? Karena jawabannya adalah di slide berikutnya.
Nah, inilah dia jawabannya. Sudah kejawab kan? Antara GLS dan Exit, dia masih menggunakan interior yang sama persis seperti Expander facelift pertama. Ya, jadi dia interiornya sudah bukan base lagi seperti di pre-facelift, melainkan dia sudah mengambil basis dari Expander first facelift yang improvement 2021 untuk GLS dan Exit, yaitu yang sudah black interior improvement. Nah, kalau untuk tipe Sport dan Ultimate, dia sudah menggunakan interior yang full baru. Nah, ini dashboardnya udah mewah banget lah ya. Nah, kita akan mencari tahu lebih detail lagi apa saja bedanya di slide berikutnya. Tapi pertama-tama kita akan bahas dulu dari Expander, GLS, dan Exit. Pertama-tama dari dashboardnya dulu. Kalau dilihat-lihat, bahannya plastik ya, sama seperti sebelumnya dengan fake stitching ya. Head unit sama persis, pengaturan AC sama persis. Nah, ini kebetulan transmisinya beda ya. Kalau yang Exit dia manual, kalau GLS dia CVT. Tapi sama-sama lengkap kok ya transmisinya. Park brake dia masih konvensional ya. Setir dia belum dilapis kulit sama seperti sebelumnya. Masih memakai setir kepunyaan Mirage dengan audio steering switch. Speedometer dan panel instrumen dia masih sama seperti sebelumnya. Dia masih layar monokrom biasa. Kunci dia masih sama ya, masih kunci biasa. Terus apa bedanya? Sebenarnya ada bedanya. Nah, itu akan kita bahas di bagian fitur, perbedaan fitur. Kalau untuk Sport dan Ultimate kita akan geser ya ke slide berikutnya. Nah, inilah dia Sport dan Ultimate. Dia sudah menggunakan interior yang full baru. Yang paling banyak berubah, yang major itu adalah di bagian dashboardnya. Sekarang dia sudah menggunakan dashboard yang lebih rata desainnya, dengan head unit yang floating ya, dan dengan penggunaan jahit-jahitan asli dan bahan soft touch lo luar biasa loh. Ini mewah banget ya. Ini khusus untuk tipe Sport dan Ultimate. Sementara tipe-tipe di bawahnya dia masih menggunakan interior yang lama. Bukan cuma desain dashboardnya doang yang berubah, melainkan speedometer, panel instrumen itu juga sudah berubah total. Nah, nanti akan kita bahas di bagian fitur. Dan juga yang paling kelihatan adalah setirnya. Setirnya dia berubah total. Sekarang dia memakai setir desain baru Mitsubishi ya. Jadi ini kayaknya pertama kali ada nih di Mitsubishi New Expander. Banyak orang yang bilang ya mengenai setirnya, nih kita bisa lihat ya. Dia mirip kepunyaan Mitsubishi Lancer Evolution X. Kalau dilihat-lihat sih ya mirip ya. Kesannya lebih sporty gitu loh, lebih gagah dibandingkan setir yang di Exit dan GLS yang masih memakai kepunyaan Mirage. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kok Sport dipisah antara manual dan CVT, sementara yang tadi nih ya, Ultimate, Exit, dan GLS dia tidak dipisah seperti tipe Sport. Karena ya, antara GLS dan Exit itu kan dia transmisinya lengkap ya, CVT dan manual ya, CVT transmisi baru, tapi dia nggak ada perbedaan fitur sama sekali. Jadi dia cuma beda transmisi doang. Begitu juga untuk Ultimate. Nah, kalau untuk Ultimate kan dia hanya tersedia dalam transmisi CVT doang ya. Kalau tipe Sport dia transmisinya lengkap, dia manual ada, 5 speed dan CVT. Tapi antara manual dan CVT untuk tipe Sport dia ada perbedaan fitur ya. Nah, itu akan kita lihat di bagian fitur. Fiturnya lumayan banyak loh yang berbeda loh antara manual dan CVT. Oke guys, mungkin gitu aja untuk desain dashboardnya. Sekarang kita akan melihat penggunaan material pada joknya. Nah, ini dia penggunaan material pada joknya. Antara tipe GLS dengan Ultimate Sport dan Exit, dia penggunaannya beda ya, penggunaan materialnya. Kita mulai dari GLS dulu. Dia untuk penggunaan materialnya, dia sama seperti Expander facelift sebelumnya yang sudah improvement 2021. Jadi dia warnanya sudah berubah menjadi hitam yang tadinya beige ya. Tapi materialnya dia masih sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan bahan fabric ya, dengan motif titik-titik berwarna putih seperti itu ya. Kalian mungkin kalau nggak kelihatan nih, saya zoom lagi. Nah, itu ya. Nah, sementara kalau untuk tipe Ultimate Sport dan Exit, dia sudah menggunakan material yang full baru, yaitu sama seperti sebelumnya. Dia menggunakan bahan fabric ya, yang kesannya tuh halus banget gitu loh. Kalau disentuh dia mirip-mirip bahan sweat yang premium gitu loh ya. Tapi sekarang motifnya dia beda ya. Jadi dia motifnya sekarang menjadi kayak ada diamond-diamond yang bertekstur begitu ya. Nah, ini sih menambah kesan mewah ya. Nah, itu untuk Ultimate Sport dan Exit. Kalau untuk tipe Ultimate, dia warnanya beige kayak gitu ya. Nah, sementara kalau untuk tipe Sport dan Exit, dia bahannya sama seperti yang Ultimate, itu yang di bagian atas itu. Cuma warnanya dia beda. Kalau untuk Sport dan Exit, dia warnanya hitam. Nah, terus juga di jok baris kedua terdapat sebuah armrest. Kelihatannya ini armrestnya masih sama aja seperti Expander sebelumnya. Tapi
Sekarang all type ya, kita next. Dia sudah menggunakan desain armrest yang baru. Jadi dia di sini ya ada tulisannya large armrest with cup holder all type ya. Jadi ada 2 buah cup holder di situ. Jadi ini menambah kepraktisan ya, luar biasa. Oke guys, mungkin gitu aja untuk view dari interiornya ya, dari Mitsubishi New Expander dan juga penggunaan material pada joknya ya. Sekarang kita akan melihat fitur-fitur safety apa saja yang ditawarkan untuk Mitsubishi New Expander. Apakah ada yang baru dari fitur safety tersebut? Kita akan next ke bagian safety. Oke, sekarang kita akan membahas fitur-fitur safety apa saja yang ditawarkan untuk Mitsubishi New Expander. Tapi, kita akan bagi dulu menjadi 2 bagian ya. Bagian yang pertama, yaitu fitur-fitur safety yang hanya available di beberapa varian saja. Kita akan bahas dulu dari eksteriornya, yaitu di bagian belakangnya. Untuk Ultimate dan Sport dia lengkap. Dia ada kamera mundur dan sensor parkir 2 buah di bawah situ. Sementara kalau untuk tipe Exit, dia ada sensor parkir 2 buah. Cuma dia nggak ada kamera mundur. Begitu juga untuk Expander GLS, dia nggak ada keduanya malah ya. Kamera mundur nggak ada dan sensor parkir nggak ada. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian interiornya dan kita akan lihat ke bagian hand gripnya. Jangan salah, hand grip itu juga termasuk dalam fitur safety juga loh. Kalau misalnya mobil kita lagi bermanuver secara ekstrim gitu loh kan, terus ada penumpang duduk di belakang, kan kita kan nggak mau kejedot ya, kelempar gitu ya. Makanya kita harus pegangan pakai hand grip gitu loh, khususnya di bagian belakang. Kita lihat dulu untuk yang bagian pertama, tidak ada hand grip di bagian pengemudi, all type. Ini standar ya, dari awal kemunculan Expander itu dia sayangnya nggak ada hand grip di bagian pengemudi. Di foto kedua, 5 hand grip untuk penumpang, termasuk di baris ketiga. Ini hanya tersedia di Ultimate, Sport, dan Exit ya. Jadi 5 hand grip itu yang pertama di hand grip sisi penumpang depan, terus 2 di baris kedua, dan 2 di baris ketiga. Untuk GLS kita bisa lihat sendiri, sayangnya dia ada penurunan dibandingkan Expander GLS facelift sebelumnya. Kalau di Expander GLS facelift sebelumnya, itu dia ada hand grip 2 di bagian baris ketiga. Sementara di facelift ini kenapa jadi nggak ada, jadi hilang ya. Oke, mungkin gitu aja untuk hand grip. Sekarang kita next. Ini saya mau ngasih tahu doang kalau seat beltnya dari tahun ke tahun ini masih sama aja, yaitu modelnya masih kelihatan tonjolannya dan tidak head adjuster ya. Nah, ini kita bisa lihat sendiri untuk Expander pre-facelift dan first facelift, dia modelnya seperti ini. Dia modelnya lebih besar ya. Kalau untuk Expander yang second facelift, dia modelnya malah mirip R3 ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting dia sudah ada seat belt. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian kedua, yaitu fitur safety yang available di semua varian. Pertama-tama bisa kita lihat di sini ada rem depan yang sudah cakram, tapi sayangnya rem belakang dia masih tromol ya. Sebenarnya ini masih normal-normal saja ya di kelasnya. Sebuah low MPV dengan rem belakang tromol, tapi mengingat harganya yang udah ya 270-an juta, mepet 300 juta ya kalau untuk tipe Ultimate ya. Mengingat juga Toyota All New Veloz manual ya, itu tipe terendah dari Toyota All New Veloz yang harganya di bawah ini, dia sudah menggunakan rem belakang cakram ya, jadi sudah 4 disc brake. Tapi nggak apa-apa, itu masih normal. Yang penting dia sudah dilengkapi dengan fitur safety, yaitu ABS, EPD, dan Hill Start Assist. Nih yang di foto ketiga ini ya. Jadi Hill Start Assist itu berfungsi untuk menahan rem ketika kita lagi berhenti di tanjakan. Kita mau pindah kakinya dari rem ke gas, itu kan mobil butuh ditahan ya remnya ya, biar mobil kita nggak merosot. Nah, otomatis fitur tersebut itu akan menahan rem kita selama beberapa detik ya, minimal kalau di mobil-mobil biasanya tuh 3-5 detikan doang lah. Dan yang baru di sini adalah brake assist-nya. Sebenarnya ini bukan fitur yang baru, tapi kalau di Expander sebelumnya itu hanya tersedia untuk varian Ultimate dan Sport saja. Kalau di New Expander ini, Expander Facelift 2021, kita bisa lihat di sini ada tulisannya di bawah All Type. Jadi all type sudah punya fitur brake assist, luar biasa. Dan sayangnya untuk airbag dia masih hanya 2 saja, jadi masih dual SRS airbag saja. Mengingat harganya yang sudah segitu, saya bisa berharap lebih ya, karena Toyota All New Veloz ya, Honda All New BR-V ya, walaupun kelasnya beda tapi harganya mirip-mirip, dia sudah 6 airbags, dan juga Toyota Rush dia sudah 6 airbags juga. Dan satu lagi adalah Vehicle Stability Control dan Traction Control. Oke, dan ini tersedia di semua varian. Loh, ada fitur apa lagi nih? Off. Nah, ini bukan fitur safety ya. Ini adalah fitur unik yang akan kita bahas di bagian fitur nanti ya, di bagian terakhir itu. Oke, terus cuma ini doang? Enggak, masih ada lagi. Kita next, yaitu kuncinya.
Loh, ini bukannya kuncinya beda ya? Ultimate dan Sport dia sudah menggunakan Smart Key. Sementara di Exit dan GLS dia masih menggunakan kunci biasa. Ya, walaupun kuncinya berbeda, tapi dia sudah menggunakan fitur safety yang sama, yaitu immobilizer dan alarm. Oke, mungkin gitu aja untuk fitur safety-nya. Sekarang kita akan pindah ke bagian yang kita tunggu-tunggu, yaitu perbedaan fiturnya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas detail-detail fitur apa saja yang ada pada Mitsubishi New Expander. Pertama-tama kita bahas dulu dari door handle-nya. Untuk Ultimate dan Sport dia sudah dilengkapi dengan Smart Keyless Entry. Makanya bisa kita lihat di sini ada tombol hitam ya. Sedangkan untuk GLS dan Exit dia belum dilengkapi dengan fitur Smart Keyless Entry. Makanya dia masih polos begitu aja dan juga warna body. Loh, kenapa Ultimate dan Sport sudah dilengkapi dengan Smart Keyless Entry? Karena ya tadi kuncinya untuk Ultimate dan Sport dia sudah Smart Key, sementara kalau Exit dan GLS dia masih kunci biasa. Untuk spionnya sekarang, untuk Ultimate Sport dan Exit kalau misalnya kita unlock atau lock, spionnya akan otomatis melipat ya. Nah, sementara kalau untuk GLS, baik itu kita mau unlock atau mau lock, ya spionnya diem aja, fix begitu aja. Kenapa? Karena untuk Ultimate Sport dan Exit dia sudah dilengkapi dengan electric mirror, electric retract, dan auto folding. Jadi spion bisa otomatis melipat. Sementara kalau untuk GLS dia sudah ada electric mirror, cuma dia belum ada electric retract dan auto folding. Jadi spionnya fix begitu aja, oke? Dan kalau kita masuk ke dalam, kita langsung disambut oleh panel instrumen yang full baru. Ini khusus untuk Ultimate dan Sport ya. Bisa kita lihat di sini. Dia panel instrumennya full baru ya, walaupun masih belum full LCD ya kayak di Toyota All New Veloz, tapi minimal dia sudah full TFT MID ya dengan animasinya ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi kalau kita kontak on atau startup, dia akan muncul animasi Mitsubishi New Expander. Dan yang baru di sini adalah latarnya. Kalau sebelumnya dia warnanya putih ya, tapi kalau di sini dia latarnya sudah berubah menjadi warna biru. Dan bisa kita lihat lagi di sini untuk font angkanya dia juga berubah. Kalau untuk menu-menunya sih sama aja ya seperti sebelumnya, tapi ada tambahan untuk MID-nya, yaitu outside temperatur. Ini pertama kali ada ya di Mitsubishi New Expander. Dan ini dia fiturnya AOF, yaitu idling start stop, atau kalau Mitsubishi bilangnya auto stop and go. Nah, fitur tersebut akan kita bahas sebentar lagi, tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk yang Exit dan GLS-nya. Sayangnya dia masih menggunakan panel instrumen yang sama persis seperti di facelift sebelumnya. Untuk menu-menunya dia sama aja seperti sebelumnya, cuma dia ada tambahan seperti yang tadi saya bilang, dia ada outside temperatur, dan ini dia idling start stop atau auto stop and go. Nah, mau tahu fitur tersebut kayak gimana? Sebelum itu kita dengarkan dulu suara startup dari Mitsubishi New Expander yang suaranya sekarang sedikit berubah. Nah, ini kayaknya dinamo starternya berubah ya, makanya tadi suara starternya itu agak berubah gitu loh, karena kan bakalan sering dipakai juga buat idling start stop atau auto stop and go. Oke. Nah, apa sih auto stop and go atau idling start stop? Idling start stop itu jadi kalau misalnya kita lagi ngerem nih ya, lagi macet-macetan terus kita ngerem sampai berhenti atau mungkin di lampu merah, maka mesin akan mati secara otomatis. Nah, itu fungsinya untuk menghemat bahan bakar. Nah, kalau misalnya udah lampu hijau atau kita misalnya mau jalan lagi, kita pindah nih dari rem ke gas, kita langsung saja injak gas, maka mesin akan nyala secara otomatis. Oke, jadi gitu ya fungsinya. Kita next. Nah, inilah dia salah satu fitur yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, yaitu speed sensing auto lock. Luar biasa, akhirnya ada juga di Mitsubishi Expander, lebih tepatnya di Mitsubishi New Expander, dan ini untuk all type. Semua varian sudah mendapatkan speed sensing auto lock. Jadi kita tinggal jalan sampai sekian kilometer per jam, nanti pintu akan kekunci secara otomatis. Luar biasa, finally ya. Kita next. Nah, inilah dia untuk detail head unit dari Mitsubishi New Expander. Oke, jadi kalau untuk head unit Expander GLS dan Exit, dia sama persis seperti head unitnya Expander Cross yang pre-facelift dan Expander Sport dan Ultimate yang facelift pertama. Jadi dia sudah monitor, tapi sayangnya layarnya dia masih 7 inci biasa. Tapi itu udah nggak apa-apa, udah cukup, karena dia sudah ada tombol-tombol physical di sini. Ada buat ngatur home, ada buat ngatur volume, ada buat sync track radio, dan kalau untuk option ya dia ada radio dan ada kawan-kawannya kayak ngatur extra bass, sound, dan lain-lain lah. Dan untuk menu-menunya dia ada radio,
ada Bluetooth audio, ada teleponi, ada USB port 1 dan 2. Dan karena kita lagi ngebahasnya di Mitsubishi Xpander Cross, jadi dia ada fitur rear camera. Ya, jadi kita bisa lihat kamera mundur tanpa kita harus masukin ke gigi mundur. Dan karena di Xpander GLS dan Exit dia tidak ada kamera mundur, hanya ada sensor parkir dan itu untuk tipe Exit, sementara di GLS dia nggak ada keduanya. Jadi untuk fitur rear camera ini dia absen di head unit Xpander GLS dan Exit ya. Terus juga ada settings untuk ngatur general, sound, visual, Bluetooth, dan lain-lain. Dan kalau untuk yang GLS dan Exit dia sama persis juga untuk USB inputnya dia ada di head unit ya, jadi dia terintegrasi dengan head unit, tapi ya minusnya kabelnya gampang ke keplek-keplek itu kalau misalnya sambil jalan. Nah, sedangkan kalau untuk yang Ultimate dan Sport, dia head unitnya berubah ya ukurannya, dari yang tadinya 7 inci sekarang menjadi 8 inci dan modelnya floating kayak begini. Jadi udah keren, tapi walaupun demikian menu-menunya sih masih mirip-mirip aja ya sama yang Exit dan GLS. Dia ada radio, Bluetooth, phone, USB, AV in, ya ini ada penambahan di AV input dan kamera mundur. Ya, jadi untuk Ultimate dan Sport dia sudah lengkap. Dia ada kamera mundur dan sensor parkir. Dan inputnya juga berbeda. Kalau misalnya tadi di Exit dan GLS dia input USB-nya ada di sini, menyatu dengan head unit. Sedangkan kalau untuk Ultimate dan Sport dia nggak ada, dia nggak terintegrasi dengan head unitnya. Jadi dia di head unitnya itu cuma ada tombol-tombol kapasitif aja kayak home, volume, seek track dan option. Jadi kalau untuk Ultimate dan Sport dia USB inputnya ada di sini di bawah ya, sampingnya power outlet 12 volt itu. Jadi dia biar kabelnya nggak keplek-keplek gitu loh kalau lagi jalan, dan biar lebih praktis juga tentunya. Oke, kita next. Nah, inilah dia detail dari pengaturan AC-nya. Untuk Sport dan Ultimate, akhirnya dia sudah menggunakan panel AC digital. Ini pertama kalinya di Mitsubishi Xpander, karena di Xpander sebelumnya dia masih memakai knob putar-putar yang besar seperti di Exit dan GLS. Ya, walaupun sudah digital tapi pengaturannya ya masih biasa. Dia ada untuk mengatur suhu, mengatur temperatur, untuk rear defogger, max cool. Nah, ini yang baru nih ya. Jadi dia kalau diklik max cool, maka otomatis suhu dan temperatur akan berubah menjadi maksimal ya. Terus juga untuk pengaturan narsemburan ke badan dan ke kaki dan ke kaki. Tapi sayangnya untuk defogger kaca depan dia sudah hilang di sini ya, nggak tahu kenapa tuh. Dan kita akan lihat ke yang GLS dan Exit, karena dia masih menggunakan interior yang lama, dashboard lama dan lain-lain yang sama seperti sebelumnya. Jadi otomatis untuk pengaturan AC-nya dia juga sama persis seperti sebelumnya. Walaupun sekarang untuk tepian knobnya dia sekarang sudah berubah menjadi warna hitam dari yang sebelumnya berwarna silver. Di sini ada pengaturan temperatur untuk mengatur suhu dan mengatur arah semburan. Di sini dia ada untuk mengatur ke arah badan dan ke kaki dan ke kaki. Sayangnya sama seperti di Ultimate dan Sport juga, untuk defroster kaca depan dia sudah hilang di sini ya. Jadi tinggal ya 3 itu aja tadi untuk pengaturan arah semburannya. Di sini dia ada open close air, tapi sayangnya seperti yang saya bilang di awal-awal tadi, untuk rear defogger sekarang sudah hilang di tipe Exit. Kenapa ya? Padahal di Xpander facelift sebelumnya untuk tipe Exit dia ada untuk rear defoggernya. Nah, bukan cuma pengaturan AC-nya doang yang berubah, melainkan untuk double blowernya sekarang untuk all type dia juga berubah. Jadi dia untuk knob untuk menggeser-geserkan AC-nya dia sekarang sudah berubah warnanya menjadi warna hitam. Dan untuk knob speed fan-nya dari yang tadinya polos warna beige biasa sekarang sudah dilingkari dengan lapisan silver begitu dengan tepian hitam ya. Jadi ini menambah kesan mewah juga sih. Oke, dan kita next. Nah, inilah dia salah satu fitur yang sebenarnya ada tapi ngumpet, yaitu card holder. Jadi dia untuk separatornya kan dari yang sebelumnya dia bisa dicopot ya. Sekarang dia sudah tidak bisa dicopot lagi, melainkan sekarang dia fungsinya menjadi card holder atau tempat kartu. Dia posisinya yang ngumpet ya, tidak seperti di Daihatsu All New Xenia yang terbuka gitu ya. Dan ini untuk all type ya. Di sini tadi ada untuk USB portnya yang sudah pindah, ini untuk Ultimate dan Sport, dan ada power outlet di depan, ini untuk all type. Tapi sayangnya untuk power outlet di belakang, khususnya untuk yang GLS, dia sudah tidak ada power outlet ya di baris ketiga. Ini kenapa? Padahal di Xpander GLS facelift sebelumnya dia ada. Itu nggak apa-apa karena untuk di Ultimate Sport dan Exit dia sudah mendapatkan power outlet 12 volt di baris ketiga. Oke. Dan yang paling major perubahannya yaitu pada power outlet di konsol tengahnya. Oh ya, pertama-tama kita lihat dulu perubahan yang terjadi pada konsol tengahnya. Kita next. Nah, inilah dia perubahan yang terjadi pada konsol tengah dari Mitsubishi New Xpander. Khusus untuk Sport CVT dan Ultimate, dia sudah menggunakan
konsol tengah yang baru. Jadi sekarang konsol tengahnya itu di atasnya sudah ada armrest sungguhan. Finally. Dan lihat deh, bahannya tuh ya, soft touch dengan jahit-jahitan asli. Kulit bahannya ya. Jadi tidak cuma di bagian dashboard, door trim, melainkan di armrestnya ini juga sudah mewah ya. Sedangkan kalau untuk Sport manual dan Exceed dan GLS itu dia masih menggunakan konsol tengah yang lama. Jadi sudah kejawab ya. Satu alasan kenapa saya membedakan antara sport manual dengan yang CVT, salah satunya yaitu dari penggunaan armrestnya, penggunaan konsol tengahnya yang berbeda. Untuk yang sport manual dia masih sama seperti expander yang sebelumnya, expander sport yang sebelumnya lebih tepatnya. Jadi dia modelnya beda dengan Exceed dan GLS. Jadi dia untuk konsol tengahnya dia modelnya sliding ya. Jadi kalau kita mau buka konsol tengahnya mesti kita geser dulu tuas yang ada di situ ya, yang warna putih itu. Nah, sedangkan kalau untuk Exceed dan GLS dia sama seperti sebelumnya, cuma dia beda dengan sport manual. Jadi dia model konsol tengahnya tuh copotan ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngebuka konsol tengahnya mesti kita tarik atau enggak dicopot gitu ya tutupannya tuh ya. Nah, terus perubahan power outletnya mana di konsol tengahnya? Kita akan next. Nah, ini dia. Pertama-tama kita bahas dulu untuk yang sport manual. Untuk sport manual karena dia masih memakai konsol tengah yang sama seperti sebelumnya, jadi dia power outletnya ada di dalam konsol tengah situ. Nih, lebih tepatnya ya. Tapi ada yang aneh, geser. Nah, inilah dia. Kalau GLS kan memang dari facelift sebelumnya, dari awal peluncurannya juga belum ada power outlet ya di konsol tengahnya. Nah, sedangkan kalau untuk Exceed, dia dari awal peluncurannya dia sudah ada power outlet ya. Itu mulai dari tipe Exceed itu power outlet di dalam konsol tengah. Tapi anehnya, kenapa di facelift kedua ini dia port outletnya malah jadi hilang ya? Yang ada di dalam konsol tengah itu jadi dia tinggal dummy biasa seperti di Expander GLS. Nah, jadi antara Exceed dan GLS tuh pengurangan fiturnya cukup banyak ya, khususnya untuk Exceed sih. Nah, tapi mantapnya lagi karena Sport dan Ultimate dia sudah menggunakan konsol tengah yang full baru. Dan juga nih saya lupa nih tadi, dia bisa naruh tisu loh, luar biasa. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet beli tempat tisu lagi. Ini salah satu detail yang luar biasa sih. Nah, karena Sport CVT dan Ultimate dia sudah menggunakan konsol tengah yang full baru, jadi power outletnya dia tidak ada di dalam konsol tengahnya, melainkan dia dipindah ke belakang konsol tengahnya. Dan sekarang dia diganti menjadi port USB ya. Yang pertama ada port USB Type E dan port USB Type C. Luar biasa. Pertama kali di Swallow MPV loh. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa konsol tengahnya tuh berbeda-beda gitu ya setiap trim level? Karena ada satu fitur tambahan untuk transmisi CVT-nya. Ya, kalau mau tahu lebih detail, kita akan next. Inilah dia fitur yang luar biasa canggih untuk sebuah low MPV, dan bahkan ini adalah low MPV pertama yang mendapatkan fitur tersebut, yaitu Electronic Parking Brake with Auto Hold alias EPB with BHH. Canggih. Dan yang mendapatkan fitur tersebut hanya ada pada trim level Ultimate dan Sport bertransmisi CVT. Sedangkan kalau untuk Sport, Exceed dan GLS manual, dia masih memakai rem tangan konvensional biasa sama seperti sebelumnya. Nah, begitu juga untuk Exceed dan GLS yang CVT. Karena Exceed dan GLS itu dia masih memakai dashboard lama, fitur lama, otomatis untuk rem tangan ya, dia juga masih memakai model lama walaupun dia transmisi CVT. Nah, mungkin karena yang Ultimate dan Sport CVT dia memakai rem tangan elektrik dan auto hold, jadi konsol tengahnya dia luas kali ya, makanya bisa ditaruh armrest segede gitu ya, makanya konsol tengah dia full berubah ya. Nah, mungkin juga karena Exceed dan GLS CVT dan Sport Exceed dan GLS yang manual dia masih memakai rem tangan konvensional biasa, makanya dia kayaknya nggak muat gitu loh ya kalau ditaruh armrest segede gitu, makanya dia masih memakai konsol tengah yang lama. Oke, begitu ya alasannya ya. Oke guys, mungkin sekian untuk fitur-fitur dari keempat varian dari Mitsubishi New Expander. Sekarang langsung saja kita ke closingnya. Oke guys, mungkin sekian untuk video kita pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi kalian yang bertanya-tanya tentang apa aja sih bedanya dari setiap varian Mitsubishi New Expander. Sudah kejawab semua ya di sini ya, bahkan sampai ke detail-detail terkecilnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe ke channel Ponoto, sertakan juga tombol loncengnya dan like video ini jika kalian suka. Share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Terima kasih telah menonton. Salam otomotif, bye.